ketemu saya ngantri ibu saya ke tempat kawinan, sama ibu saya dikenalkan ini putra bungsu Pak Nasar. Bapak ini bilang, oh ini anaknya Pak Nasar, yang mau jadi apa? Saya ngomong aja jadi tentara, itu asal ngomong waktu itu. Selamat pagi, salam Smart Poltekkad. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas undangan telah diterima dalam podcast Poltekkad. Kebetulan ini kami masih baru launching sekitar berapa bulan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSc, yang saya pernah baca nih Pak, benar atau tidak, mempunyai makna namanya anugerah yang terhampar. Ya. Wah, sebelumnya Bapak adalah Komandan Poltekkad Kodiklata, yang saat ini sudah disuat bertingkat Bapak lahir di Bandung dari 7 bersaudara, big family. Sebagai anak bungsu, masa kecil dilalui setelah ayahanda berpulang saat SMP. Nah, SD kelas 6. Oh, SD. Siap. Wah, luar biasa. Tapi hal tersebut sepertinya tidak mematahkan semangat Bapak untuk belajar. Betul atau tidak, Pak? Bagaimana, Pak? Kira-kira Bapak bisa melampaui semua itu? Apakah ada dukungan keluarga? Ataukah ada hal yang lain memicu membuat Bapak tetap I can continue my life? Ya, terima kasih Bu Teresia. Justru saya terima kasih ke Bu Teresia, ke Poltekkad sudah mengundang saya di podcast. Yang pertama saya mengapresiasi dulu ya kepada pimpinan dan Poltekkad sekarang, Pak Brigjen Dodo dan seluruh staf jajaran yang sudah membangun Poltekkad ini, membangun podcast, sehingga ini menjadi wahana kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabar Bajo tentang Poltekkad. Terkait tadi yang Ibu sampaikan ke saya, sebetulnya ada satu prinsip yang saya baru tahu dari sekarang, saya baru tahu bahwa ternyata semua yang kita lakukan, semua itu akan kembali ke kita. Siapa Pak? Betul. Entah langsung ke diri kita langsung, atau itu ke anak cucu kita, tapi yang jelas akan kembali. Nah, itu saya baru rasakan sekarang. Jadi memang waktu itu ketika bapak saya meninggalkan, posisinya bukan sakit, sehat. Really? Ya kan sehat, pagi-pagi masih makan gini kan, terus jam 10 naik pesawat langsung jatuh pesawat. Accident berarti Pak ya? Kecelakaan pesawat, jatuh. Jadi kita belum siap mental, belum siap semuanya gitu kan. Itu yang membuat seperti dunia ini runtuh, kehidupan keluarga itu langsung 180 derajat karena ibu saya jualan di pasar. Nah, dari situ ada tangan Tuhan bekerja. Mungkin saya tidak tahu, mungkin waktu itu almarhum bekerja dengan baik atau saya tidak tahu, tapi ketika saya menjalankan hidup SD, SMP, SMA, sampai saya mau daftar itu, ada orang menawarkan, ya maksudnya, oh kamu anaknya Pak Nasar, bapak saya namanya Pak Nasar. Izin Bapak, mendaftar di mana Bapak izin? Saya di Bandung, jadi waktu itu di SMA Cimahi itu saya mendaftar cari sekolah yang betul-betul gratis, karena saya tidak punya biaya untuk kuliah, ibu saya kan jualan di pasar. Di situ ada akabri, perawat, ilmu gizi, dengan pelayaran. Saya daftar semua, pas saya daftar ternyata akabri yang pertama dipanggil. Ada di situ saya ketemu mantan bosnya bapak saya. Ketemu di tempat kawinan, mungkin itu jalan Tuhan. Ketemu di tempat jalan benar-benar pencerahan, kita tidak tahu dari orang tua berbuat baik, akhirnya impactnya ke anak bapak. Pas ketemu saya ngantri ibu saya ke tempat kawinan, sama ibu saya dikenalkan ini putra bungsu Pak Nasar. Bapak ini bilang, oh ini anaknya Pak Nasar, yang mau jadi apa? Saya ngomong aja jadi tentara, itu asal ngomong waktu itu. Jadi kamu siap saja dan baik. Ternyata asal ngomong dicatat Tuhan Bapak. Nah itulah saya punya pikiran, oh mungkin dulu bapak saya bekerja dengan baik sehingga pimpinan saya memperhatikan. Pimpinan bapak saya, kok mungkin dulu bapak saya tidak baik, mungkin pimpinan tidak memberikan. Karena itu semua itu karena Tuhan, bukan karena saya hebat. Karena Tuhan memberikan jalan melalui tangan manusia juga kan. Nah itu pun yang saya yakini. Mungkin kurang lebih seperti itulah kehidupan saya itu. Saya belajar banyak dari apa yang diungkapkan Bapak. Seperti itu akhirnya membuat saya
itu kan berhubungan learning itu tidak hanya saat kita di sekolah, betul Bapak ya. Nah itu juga berkaitan dengan moto Poltekkad yang saat ini Bapak. Smart Poltekkad itu adalah singkatan dari sustainable, manner, adaptive, researchable, and technocrat. Karena di Poltekkad itu sendiri lembaga pendidikan yang maksudnya bersifat menghasilkan output atau hasil didik tidak hanya sebagai teknisi yang mengawaki alutsista dan pendukungnya, tetapi juga mempunyai profesional kerja di satkernya. Kira-kira apa di sini berkaitan dengan Bapak di sini kan sebagai pengawas Seldik dari SWAT Bapak ya. Kira-kira harapan Bapak untuk CASIS yang saat ini sedang melakukan Seldik, apa yang harapan kedepannya bagaimana Bapak izin? Saya sudah sampaikan kemarin ketemu beberapa CASIS ya, bahwa ke depan itu kenapa kita harus sustainable? Karena ke depan itu semuanya tidak bisa diprediksi, semua pengetahuan itu bisa berkembang, dan kita harus mengikuti perkembangan itu, sustain, bisa bertahan. Tidak hanya siswa yang harus belajar, tapi dosen harus belajar. Betul Bapak. Itu sustainable itu lebih ke situ. Kita harus mengikuti perkembangan, termasuk adaptif. Adaptif di sini lebih kepada bahwa apa yang kita lakukan itu seperti materi-materi pelajaran itu harus mengacu kepada tantangan ke depan seperti apa yang dibilang tanpa awak, drone Bapak, atau otonomus, sehingga pelajaran itu harus beradaptasi dengan kondisi dibutuhkan oleh organisasi. Manner, nah ini yang saya bilang manner itu saya sering mengatakan karakter. Kalau saya boleh milih, daripada kamu IPK 4 ya IPK 4 lah ya, tapi tidak punya karakter, nggak punya karakter, itu akan kalah dengan orang yang IPK-nya rata-rata air, tapi punya manner. Nah, itu yang paling penting, sehingga saya mengharapkan ke CASIS itu kalau ke sini cari ilmu, bukan cari nilai. Nilai mau berapapun bisa kita ambil, tapi itu endingnya nilai itu hanya sampai wisuda. Setelah wisuda itu pimpinan tidak akan pernah nanya nilai kita ke satuan. Ilmu kamu apa, bisa bekerja, kamu terima, nggak bisa kamu keluar. Nah itu dari ilmu, dia itu bicara karakter Bu. Nah itu paling penting di situ. Begitu Bu, kurang lebih. Dan itu pasti berkaitan dengan kalau manner, courage-nya sangat tinggi, sehingga dia mampu melakukan pengembangan dengan melalui riset dan become teknokrat yang sangat menarik Bapak. Pada saat sukses lolos ujian tapi menemui kegagalan, itu terkadang siswa banyak yang langsung give up. Tapi ada hal di buku Bapak yang saat ini diterbitkan, betul Pak ya, kesuksesan bukan berarti harus lolos dari ujian, tetapi saat menemui kegagalan memutuskan untuk tidak menyerah. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan prinsip Bapak tersebut, coba Bapak lihat, ini ada beberapa cuplikan wawancara dari tim PEN Poltekkad kepada CASIS dari berbagai satkar dan juga dari beberapa kecabangan. Bagaimana tanggapan Bapak melihat video tersebut? Silakan Bapak. Siap. Untuk pertama itu saya tidak ada keinginan, dan ada letting saya itu juga sudah masuk sini waktu awal dulu, dan saya ditanyai pengen nggak, ya saya bilang saya nggak pengen, saya di batalion aja, lebih sangar di batalion kan gitu. Ternyata lama-lama ada juga surat perintah itu juga, ngapain nggak kita coba dunia baru ya, siapa tahu dengan kuliah ini saya lebih jadi tentara yang berguna bagi negara saya begitu. Siap izin, kami sangat berminat untuk kuliah di sini demikian. Bukan karena surat perintah? Siap, bukan. Siap. Saya ngeliat dari video ini ternyata saya perlu menekankan bahwa hidup itu tidak semulus jalan tol. Betul itu Pak. Jalan tol aja masih banyak yang lubang-lubang. Sadari itu, kita hidup tuh pasti ada belok kiri kanan, ada lubang naik turun, itu perlu disadari. Namun perlu diingat bahwa endingnya pasti akan sama, endingnya akan bahagia, atau endingnya kita akan mendapatkan hikmah dari itu. Ibaratnya begini, bahwa hidup itu bukan suatu pertandingan harus duluan, harus belakangan, harus menang atau kalah. Kita punya jalan hidup masing-masing. Ya, jangankan satu angkatan, satu saudara kandungan saja dia beda jalan hidupnya. Beda jalan hidup,
beda cara. Beda cara dan itu punya cerita masing-masing. Siap. Sehingga ketika kita gagal tuh tidak usah terlalu menjadi seolah kiamat. Ya. Saya itu bukan orang hebat, Bu. Saya itu ranking 23 dari 26. Bukan orang pintar saya itu. Betul. Sama dengan saya, Bapak. Saya malah ranking terakhir. Kedua, sesko tuh saya 3 kali baru masuk, Bu. Oh, Sesko saya 3 kali baru, iya. Ketiga saya baru masuk. Luar Terus biasa. saya sesko TNI itu hampir tidak lulus karena yang dikirim dari Angkatan Darat 65 orang, saya ranking 57. Siap. Dan biasanya yang diambil cuma 50 orang, yang 15 itu sebagai cadangan penggembira aja. Saya Harap-harap cemas berarti. iya. Pak. Dan saya sebenarnya sudah tidak lulus. Siap. Kembali tangan Tuhan bekerja di situ. Siap. Saya pun Lemhanas karena kebaikan Pak Kasat saja. Ditambah ada Lemhanas, Lemhanas. padahal tidak pernah mengharap sebelumnya. Iya, nggak pernah. Kemudian sama seperti waktu saya berangkat MILOP 2001-2002 itu, Militer operasi. ya militer officer ke Kuwait, itu yang dari 10 orang diambil 6, Siap. 4 berangkat, 2 cadangan. Saya tuh cadangan. Oh, bukan yang Bukan. berangkat. Dulu 2001-2002 itu MILOP itu belum ada orang yang banyak berminat. Siap. Jadi waktu itu yang di 10 orang yang tes diambil 6, dari 6 itu 4 berangkat, 2 cadangan. Nah, saya termasuk cadangan. Berarti saya nggak berangkat dong. Siap, betul. Pulang ke Bandung, setelah tes dari Jakarta pulang ke Bandung, di jalan telepon, Gumilar, kamu persiapan berangkat karena ada tambahan alokasi 2 untuk di Kuwait. Berangkat lagi. Padahal itu cadangan kemana ya? Jadi Itu jalan Tuhan juga. Siap, betul. Jadi kau bilang Pak Gumilar hebat, pintar, enggak. Saya tuh biasa aja karena yang hebat, yang baik, yang pintar tuh yang Maha Kuasa yang memberikan semuanya kepada kita. Siap. Sesuai dengan moto mungkin anugerah tadi terhampar Luar itu ya. biasa. Kenapa nama saya itu? Bapak Ibu harus tahu. Waktu saya lahir itu bapak saya berangkat sekolah ke Belanda 1 tahun. Di Belanda. Ya, jadi saya lahir bapak saya berangkat. Jadi saya nggak ketemu Ini bapak saya berarti berangkat. sepertinya kemampuan belajar sustainable learning itu dari Bapak bisa sepertinya, Pak. jadi. Siap, Sampai bapak betul, saya siap. bilang anak ini membawa berkah buat saya sekolah di Belanda 1 tahun. Sehingga namanya Nugraha Gumilar. Oh, I see. Nah, disitulah saya mengenal, oh ternyata belajar itu bukan masalah pintar, Siap. tapi masalah mental. Siap. Siapa Betul yang itu, mentalnya Bapak, kuat, mental, dia akan bisa berlanjut dengan baik. Tapi hanya kalau sudah pintar, mental nggak kuat, selesai sudah. Siap. Tengah jalan selesai itu. Maka berkaitan dengan itu kan kesuksesan bukan berarti harus lolos dari ujian. 2-3 kali Tapi tidak saat apa-apa. menemui kegagalan, Betul. nah itu memang harus dicanangkan atau dimasukkan dalam pikiran para siswa. Betul. Apalagi 4 tahun mereka belajar di Betul. sini. Lama loh, nggak sebentar loh, Lama 4 tahun. sekali Ya, itu. betul. Belum nanti ada tekanan dan lain sebagainya. Betul. Sangat menarik Bapak, terima kasih. Nah selanjutnya bagaimana menurut Bapak untuk Bamasis Poltekkad kok dikelangkat saat ini untuk proses pembelajarannya dalam meraih kesuksesan? Apakah hanya cukup kemampuan IQ yang seperti Ya, tadi, kognitif. ataukah ada hal yang lain yang memang harus di combine Betul. supaya mereka bisa melalui 4 tahun di sini, Bapak izin? Ya. Kalau saya waktu di sini mungkin Ibu tahu saya sering membicarakan, menyampaikan kepada mereka tentang 10 faktor menuju sukses. Siap. Ya, dari Thomas Stanley itu. Siap, Thomas. Ternyata dari nomor 1 itu jujur. Ya, Mbak. Itu ada juga di siap. Jujur. Jadi sekolah di sini itu nggak usah kamu nyontek yang dapat nilai. Sampai saya katakan kalau nilai tak kasih 100 saya kasih. Tapi kamu udah ada nggak ilmunya? Di situ perlunya kejujuran. Kedua, Tapi disiplin. terkadang itu jujur itu susah, Bapak. Kalau orang bahasa Inggrisnya kalau jujur, bujur nanti, Pak. Bagaimana itu, Iya, Pak? iya. Tapi kita harus yakin lah, harus percayalah kalau kita punya sifat jujur, dimanapun kita hidup di muka dunia ini kita akan selamat. Siap. Ya. Memang kadang-kadang jujur itu sangat dekat dengan penderitaan, jujur sangat dekat dengan kekurangan. Tapi dibalik itu sebetulnya yakinlah bahwa kalau kita mencari rezeki, Siap. bukan jumlah yang dicari, tapi that's right. caranya. Cara. Benar. Impact-nya juga Iya, ke belakang. Siap. kalau kamu caranya benar, saya yakin itu akan terus menjadikan barokah. Tapi kalau kamu Barokah, nggak benar, betul. ya akan menjadi akibat bom waktu buat Anda atau buat anak cucu. Nah, betul. itu yang bahaya, Bu. Siap. Gini, Tuhan tuh maha adil loh. Siap. Saya bukan sebenarnya saya jujur tidak, cuman kadang-kadang akal manusia itu tidak bisa mencapai tentang rencana Tuhan itu. Saya waktu 2005 istri saya sekolah, anak sekolah.
Gaji itu sekitar total hanya 3 jutaan. Istri saya sekolah spesialis, saya sekuat, anak sekolah. Logika kita uang nggak cukup untuk hidup, apalagi itu biaya sekolah. Tapi ada aja rezeki itu dari sini nanti kasih. 7 bersaudara Bapak ya, besar sekali itu. Dan waktu itu memang logika kita nggak masuk sampai istri saya selesai sekolah. Siap. Punya utang nggak ada. Terus kita selama ini sekolah duit dari mana ya? Itu rahasia Tuhan. Ada saja. Ada. Siap. Gak usah khawatir masalah itu. Nah itu yang saya yakini, sehingga bagi saya kejujuran itu menjadi modal utama kalau kita ingin hidup selamat dunia akhirat. Iya. Mbak Masis harus begitu juga. Siap. Saya jadi ingat Bapak di bukunya sempat ada kutipan jujur dan berusaha sebaik mungkin. Nah itu kan berkaitan dengan manner yang akhirnya impactnya pada etika profesional dalam kerja di satker masing-masing Bapak ya. Terkait itu kira-kira harapan Bapak untuk ke Poltekkad ke depannya juga Bamasis atau output lulusan dan Poltekkad ke depannya Bapak izin mohon petunjuk. Harapan saya itu baik Poltekkad maupun Bamasis diharapkan bisa bermanfaat untuk lingkungan secara organisasi maupun secara perorangan. Karena hidup bermanfaat itulah yang menjadikan kita betul-betul sebagai manusia yang hidup seutuhnya. Ya, jadi hidup itu tidak hanya sekedar cari makan, cari uang, cari jabatan, tapi ketika kita tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak ada artinya, Bu. Kesannya kita sebagai sampah lingkungan gitu. Nah, untuk bermanfaat itu apa sih? Tidak harus berupa materi, bisa dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan materi pun nggak harus sekian juta, tidak, secukupnya, semampunya. Makanya saya waktu menggalakkan tentang Poltekkad Peduli, mengajak pintar mahasiswa menyisihkan 10.000 dalam 1 bulan untuk membantu. Itu betul-betul akan membuat manner perilaku kita lebih down to earth, lebih melihat ke bawah, lebih mensyukuri, sehingga bekerja belajar itu menjadi tenang, karena yang kita cari bukan masalah berapa banyak, tapi keikhlasan, cara yang lebih baik yang didapat, sehingga kedepannya riak-riaknya itu akan berdampak positif baik untuk dirinya maupun nanti kalau dia sudah berkeluarga untuk anak istrinya, itu jangkanya akan panjang. Makanya jangan positif untuk anak cucu, keluarga yakinlah, dan sebagainya. Ibu yakinlah, percaya sama saya, kalau kita sudah melakukan itu manner dengan baik, kejujuran diutamakan, ya, yakin hidup ibu itu tidak akan banyak menuju kesulitan. Memang mungkin tidak akan banyak, tapi cukuplah, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa sudah di dalam, ya mungkin dalam agama sama ya, ada beberapa agama dikutip di situ katakan hidup itu berpasangan, hujan, panas, ya enggak, hujan, panas, betul. Siang malam, kaya bukan miskin, kaya itu lawannya cukup. Ya, sebenarnya tidak ada yang miskin, Bu, kita itu. Kenapa kita miskin? Karena kita nggak bersyukur. Iya. Kalau kita cukup, padahal sudah ada, tidak disyukuri. Iya. Jadi lawannya kaya itu bukan miskin, cukup. Siap. Coba Bu lihat, nggak ada itu kata miskin dalam itu. Siap. Miskin apa? Karena kita merasa kurang, jadi minta lagi. Padahal kalau dilihat kita udah cukup, kebutuhan kita udah tercukupi. Karena kita merasa punya keinginan sehingga terjadi kekurangan. Tidak bersyukur, jadi merasa miskin, merasa kurang. Itu sebetulnya yang menurut saya yang kurang pas. Siap Bapak, menarik sekali tentang pesan dan harapan Bapak ke depannya untuk Bamasis dan Poltekkad. Itu sangat membuat kami merasa bangga. Bapak dulu pernah memimpin kami. Untuk kedepannya mohon izin apabila ada closing statement, izin Bapak bisa menyampaikan di depan. Terima kasih kepada pimpinan Poltekkad dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan saya untuk hadir di podcast Smart Poltekkad ini. Luar biasa, suatu kebanggaan. Harapan saya ke depan Poltekkad semakin maju, menghasilkan sumber daya teknokrat yang bisa menjadi penopang dan bisa menjadi SDM prajurit yang tangguh untuk membawa Angkatan Darat semakin jaya di masa depan. Sehat selalu, bahagia, Smart Poltekkad. Smart Poltekkad.